Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Mariati akan mempresentasikan PPT saya yang mengenai bioteknologi modern, yang berjudul Optimasi Transformasi Genetik Ubi Jalar melalui Vektor Agrobacterium tumefaciens. Pada penelitian ini, digunakan tanaman ubi jalar. Ubi jalar merupakan bahan makanan tambahan atau pengganti beras yang telah mendapat perhatian masyarakat. Selain itu, sebagai bahan pangan, ubi jalar juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Misalnya tepung, gula cair, makanan ternak, dan alkohol. Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya ubi jalar adalah penyakit virus belang, yang disebabkan oleh sweet potato Phythermotell virus atau SPF-MV. Teknik bioteknologi melalui rekayasa genetik merupakan pilihan yang dapat ditempuh untuk mendukung dan melengkapi program pemulihannya. Sistem transformasi genetik yang paling umum digunakan pada tanaman dikotil adalah transformasi secara tidak langsung, menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya, bahan dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Explant petiole atau tangkai daun dari dua varietas ubi jalar, Jewel dan B18281, yang ditanam secara in vitro digunakan dalam penelitian ini. Vektor yang digunakan dalam transformasi adalah Agrobacterium tumefaciens, strain LBA4404 yang mengandung plasmid PMON10575. Plasmid tersebut mengandung gen NPTLL, gen ketahanan terhadap antibiotik kanamisin, gen GUS, dan gen kod protein SPF-MV, seperti gambar 1 ini. Metode yang pertama adalah transformasi genetik ubi jalar. Transformasi dilakukan dengan mengikuti prosedur dari Newell 1995 yang dimodifikasi. Perlakuan pada penelitian transformasi ini adalah 1. Konsentrasi asetosiringon 0,100 dan 200 mikrometer. Yang kedua, lama inokulasi 30 dan 60 menit. Sebelum transformasi, bakteri Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 ditumbuhkan pada media LB cair yang ditambahkan 300 mg per liter streptomycin di dalam shaker dengan kecepatan 200 rpm selama 1 malam. Selanjutnya, 2 mili dari kultur tersebut ditumbuhkan pada media A3 cair yang mengandung asetosiringon dengan konsentrasi yang berbeda dan ditempatkan pada shaker dengan kecepatan 200 rpm selama 3 jam. Suspensi bakteri ini siap digunakan untuk transformasi. Explant petiole ditumbuhkan pada media preinduksi 2DS media dasar MS 0,4 mg L-tiamin HCl, 100 mg L-myo-inositol, 0,2 mg per liter 2,4D, dan 30 gram per liter sukrosa selama 3-4 hari dalam kondisi gelap pada suhu 28 derajat Celcius. Setelah itu, petiol diinokulasi dengan cara direndam dalam suspensi bakteri, dengan perlakuan inokulasi selama 30 atau 60 menit, dan dipindahkan ke media kokultivasi. Sebelum dipindahkan ke media regenerasi, petiol dicuci dengan aqueous steril yang mengandung 250 mg per liter cefotaxime. Untuk mengetahui keberhasilan transformasi, 3 hari setelah transformasi dilakukan pengujian ekspresi sementara gen GUS berdasarkan metode Jefferson 1987. Expand petiole kemudian direndam dalam larutan X-GLUC atau 5-bromo-4-kloro 3-indolil beta-D-glucuronide dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah itu, expand petiole dicuci dalam etanol 99,5% untuk melarutkan klorofil. Pengamatan dilakukan dengan mikroskop untuk menghitung jumlah spot biru yang muncul dari ekspresi gen GUS. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu seleksi dan regenerasi. Transformasi ubi jalar dilakukan dengan seleksi kalus hasil transformasi pada media seleksi. Penanda seleksi yang digunakan dalam transformasi adalah gen penyendi enzim neomycin fosfatiraserase 2 atau NPTLL yang dapat mendegradasi antibiotik kelompok aminoglycoside seperti kanamisin. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada metode transformasi genetik, pada tahap awal, transformasi dilakukan dengan pengujian ekspresi gen Pelaporgus. Gen ini terdapat dalam satu tDNA dengan gen NPTLL dan CPSPF-MV pada konstruksi plasmid vektor yang sama. Explant petiole atau kalus yang mengekspresikan gen GUS ditandai oleh timbulnya spot warna biru setelah petiole atau kalus tersebut direndam dalam larutan X-GLUC yang merupakan substrat dari enzim beta-glucuronidase yang disandikan oleh gen GUS. Dapat kita lihat pada tabel 1
Jumlah spot biru yang terbentuk menurut konsentrasi asetosiringon yang berbeda pada ubi jalar, varietas bis 182, 81, dan jewel. Pada varietas bis 18281, konsentrasi asetosiringon 100 mikrometer menunjukkan spot biru tertinggi, yaitu 4,3 spot, dibandingkan dengan tanpa asetosiringon maupun pada konsentrasi asetosiringon 200 mikrometer. Demikian pula pada varietas jewel, konsentrasi asetosiringon 100 mikrometer juga menunjukkan spot tertinggi, yaitu 3,5 spot per explant. Parameter lain untuk mengetahui efisiensi transformasi adalah lama waktu inokulasi, perendaman explant dalam suspensi bakteri Agrobacterium tumefaciens. Dapat kita lihat pada tabel 2. Pada varietas bis 18281 maupun jewel, inokulasi explant dengan suspensi bakteri selama 60 menit menghasilkan spot biru yang lebih banyak, dibandingkan dengan inokulasi selama 30 menit. Hal ini menunjukkan bahwa lama inkubasi explant dalam suspensi bakteri berpengaruh terhadap ekspresi sementara gen GOS. Berikutnya, pada metode kedua, seleksi dan regenerasi. Respon awal pada tahap regenerasi kultur tanaman ubi jalar adalah terbentuknya akar sebelum terbentuk tunas. Jalur regenerasi yang ditempuh pada transformasi ini adalah melalui jalur organogenesis, seperti pada metode Gosukonda 1995. Pada jalur organogenesis, organ yang diperoleh biasanya belum lengkap, sehingga perlu dirangsang pertumbuhan tunas atau akarnya, bergantung pada organ mana yang terbentuk terlebih dahulu. Regenerasi dimulai dengan terbentuknya kalus di sekeliling basal petiol. Kemudian diikuti oleh tumbuhnya akar dan tunas akan muncul di bagian tengah kalus. Dapat kita lihat pada tabel 3. Pada varietas bis 18281, jumlah explant yang tumbuh pada media seleksi dan explant yang berakar lebih banyak. Masing-masing 47,1% dan 11,9% yang diperoleh pada perlakuan transformasi tanpa asetosiringon. Namun demikian, semua perlakuan konsentrasi asetosiringon tidak menghasilkan tunas, meskipun beberapa kalus berhasil membentuk akar. Selanjutnya pada tabel 4, dapat kita lihat bahwa lama inokulasi petiol dalam suspensi Agrobacterium tumefaciens berpengaruh terhadap keberhasilan transformasi. Semakin lama waktu perendaman, semakin tinggi persentase kalus yang dapat tumbuh di media seleksi, baik pada varietas bis 18281 maupun jewel. Semakin lama petiol ubi jalar direndam dalam suspensi bakteri, maka kesempatan bakteri untuk menempel di permukaan petiol akan semakin lama dan menyebabkan proses transfer daerah tDNA semakin besar. Dapat kita lihat pada tabel 5. Hasil pengamatan terhadap varietas bis 18281 menunjukkan bahwa persentase ketahanan kalus di media seleksi pada media regenerasi R1 dan R2 berkisar antara 14,2 sampai 22,4%. Pada dua media regenerasi tersebut, kalus tidak bisa diregenerasikan menjadi tunas. Pada perlakuan kontrol atau tidak ditransformasi, kalus dapat beregenerasi membentuk tunas sebesar 30% pada media R1 dan 35% pada media R2. Ini berarti transformasi mempengaruhi kemampuan regenerasi. Pada varietas jewel, terlihat bahwa tingkat ketahanan kalus di media seleksi R2 lebih tinggi daripada R1. Demikian juga jumlah kalus berakar. Namun demikian, kemampuan explant untuk membentuk tunas lebih baik pada media R1 dibandingkan dengan media R2. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pemberian asetosiringon 100 mikrometer dan waktu inokulasi 60 menit merupakan kondisi terbaik untuk melakukan transformasi genetik ubi jalar dengan menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.